Ijazah SD, SMP, dan SMA milik Presiden Joko Widodo diketahui telah mendapat gugatan dari seorang warga. Warga bernama Bambang Trimulyono ini menggugat ijazah Presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan bahwa Jokowi telah menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden tahun 2019 lalu. Menanggapi masalah tersebut, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta periode 2015 hingga 2020, Agung Wijayanto tidak ingin menanggapi berlebihan terkait isu ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Menurut Agung, dirinya sudah sering mengkonfirmasi ijazah milik Jokowi, sehingga bila ada yang meragukan ijazah tersebut, bisa datang langsung ke SMA Negeri 6 Surakarta. Presiden Jokowi sendiri diketahui merupakan lulusan dari SMA Negeri 6 Surakarta. Namun dulunya, sekolah tersebut sempat memiliki nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbray. Sontak ribuan hadirin pun tergelak sambil bertepuk tangan. Seolah ingin meyakinkan para mahasiswa yang juga hadir, Jokowi pun meminta agar foto-fotonya ditampilkan di layar. Coba ibu-ibu maju ke depan satu saja. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat dua dari kiri. Nomor yang paling atas nomor 2 dari kiri. Oh ya betul. Apa? Sepeda? Hanya nunjuk gitu aja minta sepeda. Selain menjadi pembicara, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri menyambangi Fakultas Kehutanan. Berjalan kaki dari Geraha Sabah Pramana, Presiden Jokowi tiba di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada disambut Kapak Rimba, kelompok supporter yang didirikan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Seperti membalas pidato dekan Fakultas Kehutanan yang menyebut nomor induk mahasiswa, Jokowi pun membuka pidato dengan menyebut nomor induk mahasiswa 1601. Mendadak sontak para dosen, mahasiswa, dan hadirin yang mendengarkan riuh tertawa. Di tengah pidato, Jokowi juga meminta Kasmujo yang menjadi dosen pembimbing skripsinya untuk maju. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Dan sebuah narasi yang menyebutkan foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Akun Facebook Itsupal membagikan narasi ini pada 23 Februari 2021. Dalam unggahannya, ia membandingkan struktur wajah Presiden Jokowi di dalam ijazah dengan foto terkini. Benarkah foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 palsu? Dari hasil penelusuran kami,
Isu serupa sudah pernah beredar sebelumnya. Terhitung, kami sudah mempublikasi 2 artikel klarifikasi soal hoax ijazah palsu Jokowi dalam artikel Cek Fakta Medcom.id. Kepala Bidang Humas UGM Wiwit Wijayanti melalui pesan singkat kepada Medcom.id menegaskan keaslian ijazah milik Presiden RI tersebut. Ia menjelaskan, ijazah Presiden Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Kesimpulannya, klaim bahwa foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 palsu adalah salah. Jadi agenda utama, DPR MPR gelar sidang tertutup bahas ijazah palsu Jokowi. Mahkamah Kehormatan Dewan akan meminta klarifikasi atas surat yang masuk ataupun klaim ataupun apa yang masuk diklarifikasi. Namun kalau kita melihat secara nasional memang penggunaan ijazah palsu ini tentunya tidak diperkenankan. Nanti kalau memang ada implikasi hukumnya ya tentunya kepada aparat hukum. Dan saya sudah mencoba menyiapkan beberapa orang yang akan disiapkan jadi ahli, baik ahli hukum perdata, juga ahli hukum pidana, juga ahli dokumen untuk ngecek kesahihan sebuah dokumen. Jadi nanti ahli yang bisa membandingkan dokumen-dokumen tadi dengan ketentuan umum bagaimana penerbitan sebuah dokumen ijazah, dari penomoran, dari penandatanganan, dari jenis tulisan, apakah cetak atau tulisan langsung, termasuk kalau SD ya, kalau huruf itu dengan angka harus cocok atau tidak gitu, karena salah satunya ada perbedaan antara angka dengan tulisannya begitu. Nah itu kita akan siapkan ahli-ahli itu. Betul, ini ada pemalsuan ijazah ini. Saya cukup mencermati ya, baik di buku undercover yang pertama itu kan sampai Pak Mas Bambang Trimulyono itu kan mendekam di penjara sampai 2,5 tahun gitu. Nah ini saya khawatir juga ini yang kedua ini bukannya mendapatkan keadilan dalam arti memang tuduhannya itu betul ya. Karena memang ini masih simpang siur begitu ya kalau saya melihat itu. Mohon maaf, kemarin Bambang Tri itu ditangkap bukan dalam konteks untuk mengadu ijazah yang mana yang asli yang mana palsu, tapi ditangkap dengan kasus pidana. Saat proses mengadili saudara Bambang Tri ini, ketika dia sampai divonis 3 tahun, itu tidak pernah ada dihadirkan saudara Joko Widodo dalam persidangan, dan tidak pernah dihadirkan ya ijazah Joko Widodo dalam persidangan. Hanya sepihak saja saudara Bambang Tri ya, karena menjadi terdakwa dia diadili dan akhirnya divonis 3 tahun. Justru saya ini ya, kenapa saya menerima Bambang Tri itu sebagai klien dan mau ditunjuk menjadi lawyer untuk mendampingi Bambang Tri. Saya tertarik, ini orang ini sudah pernah dipenjara gitu, tapi kok masih yakin? Nah ini kan berarti tanda tanya. Kecuali nanti memang Mas Bambang Tri ini betul-betul bisa menghadirkan surat pengakuan ya, keterangan ahli dan juga petunjuk itu kuat Mas.